pagi semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai update terkini mengenai dunia pasar modal. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah market outlook untuk perdagangan hari ini, 21 Juni hari Senin, yang mengawali perdagangan kita di minggu ini. Kalau kita lihat memang di penutupan market Amerika maupun market Eropa, kita lihat memang market Eropa dan Amerika terkoreksi cukup dalam karena berbagai sentimen. Yang pertama jelas sentimen ketakutan akan inflasi di Amerika sehubungan dengan adanya pernyataan dovish dari pihak Fed yang mengatakan bahwa tahun 2023 akan ada kenaikan suku bunga. Jadi banyak yang takut bahwa suku bunga akan naik lebih cepat. Tapi yang lebih terasa adalah efek setelah itu, yaitu menguatnya US dollar atau menguatnya dolar indeks dengan cepat yang juga memukul atau menyapu pasar komoditi. Nah, melemahnya komoditi ini jelas juga membawa pelemahan yang cukup serius bagi beberapa saham dan juga bagi pasar saham. Memang kenaikan US dollar atau dolar indeks ini memang tidak bersahabat. Dan kalau kita lihat market Indonesia sendiri selama 3 hari berturut-turut sudah berada di dalam zona merah. Dan kalau kita lihat di Indonesia juga ada bayang-bayang atau ketakutan orang tentang pengaruh kemungkinan adanya kembali diisukan adanya lockdown. Kami berpikir bahwa lockdown nampaknya tidak akan dilakukan oleh pemerintah. Yang mungkin dilakukan oleh pemerintah adalah paling tidak adalah PSBB mikro yang lebih ketat, itu saja. Karena kalau melakukan lockdown maka ekonomi akan lebih terpuruk lagi. Dan kalau kita lihat Dow Jones sendiri saat ini berada dalam posisi 33.290 atau melemah 533,4 poin atau melemah 1,58%. Nasdaq melemah 0,92% atau 130,97 poin ke 14.030, sedangkan S&P 500 melemah 1,31% atau 55,4 poin ke 4.166. Dan bagi Dow Jones sendiri ini adalah minggu terlemah sejak bulan Oktober. Sedangkan FTSE 100 Index London akhirnya mengalami koreksi cukup tajam 1,9% atau 135,96 poin ke 7.017. DAX Frankfurt melemah 1,78% atau 279,6 poin ke 15.448 dan CAC Prancis melemah 1,46% atau 97,1 poin ke 6.569. Dan kalau kita lihat sebenarnya obligasi 10 tahunan Amerika justru malah terpukul 4,04% atau 0,061 poin ke 1,45. Jadi sebenarnya kalau ada ketakutan untuk tapering atau kebangkitan dari suku bunga obligasi Amerika itu justru tidak terlihat. Malah justru dolar indeks yang kembali menguat 0,321 poin atau 0,35% ke 92,225. Dan ini membawa rupiah ke harga 14.375 rupiah per 1 US dollarnya saat ini. Sedangkan kalau kita lihat TLKM NYSE atau saham PT Telkom yang diperdagangkan di New York Stock Exchange atau saham Telkom di Amerika, ternyata melemah 1,41% atau 0,33 poin ke 23,07 atau kalau dirupiahkan adalah 3.323. Sedangkan EIDO atau ETF Indonesia yang diperdagangkan di Amerika atau kumpulan 31 saham Indonesia yang diperdagangkan di Amerika justru mengalami pelemahan lebih dalam, yaitu 0,52 poin atau 2,45% ke 20,69. Sedangkan kalau kita lihat minyak atau oil atau WTI oil, West Texas Industries Oil ini menguat 0,84% atau 0,6 poin ke 71,64.
Emas atau gold melemah 5,4 poin atau 0,3% ke 1.769 US dollar per troy ounce. Timah melemah 472,5 poin atau 1,56% ke 29.802,5. Nikel melemah 0,15% atau 25 poin ke 17.177,5. Copper melemah 0,53% atau 2,2 poin ke 416,35. Dan silver menguat 0,44% atau 0,11 poin ke 25,97. Kalau kita lihat batu bara Newcastle melemah 0,79% atau 1 poin ke 125 untuk kontrak bulan Juni. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli melemah 0,6% atau 0,75 poin ke 123,5. Sedangkan batu bara Rotterdam untuk kontrak bulan Juni melemah 0,05% atau 0,05 poin ke 107,75. Sedangkan untuk kontrak bulan Juli melemah 0,24% atau 0,25 poin ke 103,75. Sedangkan wood pulp atau bubur kertas mengalami kenaikan 12,5 poin atau 0,25% ke 4.987,5. Dan CPO menguat 45 poin atau 1,34% ke 3.415. Lalu kalau kita berpindah sejenak ke Dow Jones Index Future, kita lihat Dow Jones Index Future saat ini posisinya adalah melemah 12 poin atau 0,04% ke 33.143. Dan kalau kita lihat dari opening market regional Asia, kita lihat indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang dibuka langsung dihajar 2,35% atau 681,08 poin ke 28.279. Sedangkan S&P ASX 200 Sydney melemah 1,31% atau 96,6 poin ke 7.277,30. Sedangkan Kospi Seoul atau Kospi Korea melemah 0,64% paling kecil atau 20,85 poin ke 3.247,08. Lalu bagaimana dengan IHSG hari ini? Kalau kita lihat memang betul IHSG sudah 3 hari berturut-turut melemah. Dan memang betul kita lihat ada faktor COVID yang mengganas dan juga market global yang cukup panas hari ini dibuka, dan penutupan market Amerika yang cukup panas. Jadi kalau kita akumulasi faktor 3 hari IHSG sudah dalam zona merah yang biasanya ada perlawanan untuk memantul, nampaknya hari ini agak cloudy atau agak berawan, tertutup oleh pelemahan market regional Asia dan juga masalah perkembangan COVID-19 ya. Jadi kami memprediksi hari ini 53% IHSG akan berada di dalam zona merah. Jadi kita harus realistis juga, tapi kita boleh berharap bahwa ini akan cepat selesai dan akan kembali memantul. Market Amerika akan memantul kembali dan masalah COVID juga bisa ditangani dengan baik, terutama fear atau ketakutan dari adanya lockdown bisa segera ditepis oleh pemerintah. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.